Terjadi dalam sepekan terakhir dan jadi sorotan publik. Di antaranya Bareskrim Polri menahan Kades Kohot dan 3 tersangka lain atas kasus dugaan pemalsuan ratusan sertifikat lahan di wilayah Pagar Laut Kabupaten Tangerang. Ada pula polemik lagu Bayar 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 karya band Sukatani berbuntut pemecatan vokalis band sebagai guru sekolah dasar. Selain informasi tersebut, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero yang berpotensi merugikan negara lebih dari 193,7 triliun rupiah juga jadi sorotan. Simak selengkapnya dalam rangkuman Berita Sepekan. Senin 24 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menahan Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asib. Arsin ditahan karena diduga terlibat dalam kasus pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut, Kabupaten Tangerang. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta, Septian Prasetya Wicaksono, dan Chandra Eka selaku penerima kuasa. Dari hasil penyelidikan termasuk keterangan sejumlah saksi, para tersangka diduga memalsukan 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat hak milik di kawasan perairan Pagar Laut, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI pada Kamis siang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, tersangka pembangunan Pagar Laut Tangerang yaitu Kepala Desa Kohot dan perangkat desa lain, wajib membayar denda administratif 48 miliar rupiah. Mereka dinilai bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Para tersangka kini mendekam di rutan Bareskrim Polri. Dirtipidum Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Kejaksaan agar berkas para tersangka segera lengkap untuk segera disidangkan di pengadilan. Senin 24 Februari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Danantara di halaman Istana Negara. Danantara diklaim akan mengelola dana kekayaan terbesar di dunia dengan nilai lebih dari 900 miliar dolar Amerika atau setara 14.679 triliun rupiah. Kepala negara menegaskan Danantara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Presiden pun tidak menampik banyak pihak yang meragukan transparansi pengelolaan Danantara. Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana atau CEO Danantara, Ruslan Roslani membantah lembaga pengelolaan investasi yang ia kelola kebal hukum. Rosan menegaskan Danantara dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati kembali mendapat dukungan publik pasca diberhentikan dari profesinya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pihak sekolah menyatakan pemberhentian dilakukan pada 6 Februari lalu sebelum lagu berjudul Bayar 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 viral. Alasan pemberhentian bukan lantaran lagu yang dibawakan dan bukan karena musik yang ditekuni oleh Novi. Pihak sekolah memecat Novi karena pelanggaran kode etik sekolah. Kemarin atas kejadian ini untuk pembelajaran kepada seluruh guru dan karyawan di Yayasan Al-Madani memang kami sampaikan kembali tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh guru dan karyawan. Dasar dari pemberhentiannya Bu Novi itu memang karena tadi Bu Novi melanggar aturan syariat Islam, di mana kami seorang guru di sekolah Islam itu kan mengajarkan untuk menutup aurat. Jadi memang apalagi memang ada aturan bahwa yang namanya guru di sekolah kami itu memang harus menutup aurat. Kan memang bagian dari aturan yang harus didapati oleh seorang guru. Namun dikutip dari cnnindonesia.com pada Sabtu 1 Maret, Sukatani menegaskan Novi dipecat secara sepihak tanpa diberi kesempatan untuk memberi keterangan ataupun jawaban. Dalam keterangan di akun media sosial Instagramnya, Sukatani juga membantah isu-isu yang beredar perihal pemecatan Novi. Pihak Yayasan Al-Madani pada Senin siang menyebut bersedia menerima kembali Novi sebagai guru asalkan menaati kode etik sekolah. Novi yang sudah mengajar sejak November 2020 sering membantu melatih para siswa untuk mengikuti berbagai ajang lomba musik dan kesenian. Polemik band yang digawangi oleh Electro Guy dan Twister Angel ini mengemuka karena lagu Bayar 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 mengandung lirik bayar polisi. Dalam akun medsos Instagramnya, Sukatani mengaku sudah menerima tekanan dan intimidasi sejak Juli 2024. Hal itulah yang menjadi alasan mereka membuat video permintaan maaf.
Kejaksaan Agung pada Rabu malam mengumumkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Kejaksaan Agung juga mengungkapkan potensi kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai lebih dari 193,7 triliun rupiah. Angka ini hanyalah kerugian pada tahun 2023 saja. Kerugian pada tahun 2018 sampai 2022 masih disidik dan dihitung oleh ahli. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni 3 orang dari pihak swasta dan 4 pejabat PT Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Sementara itu, pelaksana tugas harian Dirut PT Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, mengakui adanya penurunan angka penjualan Pertamax akibat isu pengoplosan. Penurunan itu hanya 1 hari, tapi tanggal 25 Februari. Angkanya kurang lebih 5%. Tapi kita melihat rata hariannya masih sama. Pada Rabu 26 Februari, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan membersihkan dan menegakkan aturan pada sektor tata kelola minyak di Indonesia. Lagi diurus itu semua, ya? Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan. Sementara itu, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM mendatangi 2 SPBU di Cibubur, Jakarta Selatan untuk mengambil sampel bahan bakar dengan nilai oktan 90 dan 92. Sampel akan diuji lab untuk mengetahui zat kandungan yang ada di dalam bahan bakar. Hasil uji lab diperkirakan akan rampung pada Jumat pagi. Masyarakat berharap uji lab dilakukan secara transparan. Tim Liputan CNN Indonesia.